Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Lerubun MEC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 13 Desember 2020, Minggu Advent ketiga. Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai dengan 28. Penginjil Yohanes mencatat, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Seperti biasa, pertanyaannya adalah pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial. Saya seperti biasa juga hanya membatasi diri untuk mengambil 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah utusan. Kalau kita tengok ke kamus, kata utusan itu berarti orang yang disuruh, ditugasi menyampaikan sesuatu atau menjadi penghubung. Bisa juga berarti kurir atau suruhan. Juga utusan dapat diartikan sebagai orang yang diutus, yang ditugasi untuk mewakili atau sebagai duta. Dalam agama, utusan adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Dari Injil hari ini kita mengenal Yohanes Pembaptis sebagai utusan Allah. Dia ditugasi Allah untuk memberi kesaksian tentang terang supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Minggu lalu saya sudah menyinggung tentang seorang Yohanes Pembaptis yang sungguh sadar, kenal, dan tahu diri bahwa dia bukanlah Mesias, bahwa dia bukanlah terang itu. Ini penting. Dan dari Injil hari ini hal yang sama menjadi bahan ajar kita lagi. Bahwa sebagai seorang utusan harus kenal, sadar, dan tahu diri. Tetapi hari ini dari kata-kata Yohanes Pembaptis, kita belajar bahwa seorang utusan bukan hanya kenal, sadar, dan tahu diri, tetapi harus juga jujur dan tidak berdusta, yang menunjuk kepada posisinya sebagai seorang saksi. Artinya harus mengakui dirinya yang sebenarnya tanpa kebohongan ataupun dusta di satu sisi, dan di sisi lain memberikan kesaksian yang benar tentang perihal yang mau disampaikan. Yohanes mengatakan, "Aku bukan Mesias, juga bukan Elia. Aku juga bukan terang itu." Tetapi dia memberi kesaksian tentang terang itu. Kita belajar di sini untuk ketika kita diminta atau ditugaskan untuk mewakili kelompok, komunitas, atau mewakili seseorang, janganlah membuat diri seolah-olah sebagai big boss, sebagai pemimpin. Juga jangan melebih-lebihkan dan overacting. Kadang kita mengalami dalam hidup bersama ada orang yang hanya menjadi orang suruhan, anggota biasa, tetapi malah bertingkah seperti bos besar. Maka selain belajar untuk kenal, sadar, tahu diri, jujur, tidak berdusta, hendaknya juga belajar untuk tampil apa adanya, bukan tampil ada apanya. Kalau kita menonton film-film Korea yang pendek-pendek di YouTube itu, sering dikisahkan ada orang yang hanya pinjam mobil orang lain, tetapi malah bertingkah seperti pemilik dan berlagak sebagai orang kaya. Menyedihkan. Karena itu mari kita belajar untuk jujur dengan diri sendiri dan membawakan diri apa adanya dalam kehidupan bersama. Pesan inspiratif kedua adalah mengenal. Mengenal itu berarti tahu atau mengetahui, kenal akan sesuatu, atau bisa juga berarti mempunyai rasa akan sesuatu, tahu tanda-tanda atau ciri-cirinya. Sinonimnya adalah mendalami, memahami, menekuni, dan memedulikan. Dalam Injil hari ini, Yohanes Pembaptis memberi kesaksian bahwa di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripada aku. Penampilan Yesus yang sederhana,
sama dengan penampilan semua orang lain yang datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, membuat orang-orang yang ada di situ tidak mengenal bahwa dialah Mesias. Hanya seorang Yohanes Pembaptis yang mengenalnya. Di sini kita diajak untuk mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita dengan lebih baik. Tetapi kita belajar bahwa ketika kita sibuk dengan diri kita sendiri, menjadikan diri kita sebagai pusat, egosentris, maka kita akan sulit mengenal orang lain. Karena itu, mari belajar untuk keluar dari diri dan memahami serta peduli dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Bahkan sebenarnya mengenal secara biblis berarti mencintai. Maka mari belajar untuk memahami, peduli, dan mencintai orang lain yang ada di sekitar kita. Ingat kata-kata Yesus di bagian lain dari Injil, apa yang kamu telah lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu telah kamu lakukan untuk aku. Maka mari belajar mengenal, memahami, mendalami hidup dan kebutuhan sesama yang lain, lalu peduli mengulurkan tangan membantu mereka sebagai wujud mencintai Yesus yang ada di dalam hidup mereka. Belajar untuk peka, berempati, dan menolong mereka yang membutuhkan uluran tanganmu. Pesan inspiratif ketiga adalah terang. Dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa Yohanes Pembaptis sebagai utusan Tuhan datang memberi kesaksian tentang terang. Terang itu berarti nyata, terbukti, jelas, cerah, cahaya, dan lain-lain. Lawannya adalah gelap, kusam, kuyu, kelam, muram, dan lain-lain. Di dalam terang itu ada unsur gembira, ada unsur sukacita, ada unsur pengharapan. Kesaksian Yohanes tentang terang itu adalah kesaksian ataupun warta sukacita dan kegembiraan yang memberikan kecerahan dan keceriaan kepada yang mendengarnya, sehingga mereka percaya dan memberi diri dibaptis. Kita belajar dari Yohanes Pembaptis untuk selalu tampil memberikan kesaksian yang mencerahkan, yang memberikan kejelasan kepada orang lain, dan tidak mengantar mereka kepada kekelaman dan kemuraman hidup. Kita belajar supaya ujaran kita, apa yang kita katakan, memberikan kegembiraan dan sukacita bagi mereka yang mendengarnya, dan tidak membawa mereka kepada kesesatan dan penyesatan hidup. Kita sekarang ini berada di dalam masa pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang ada dalam ketidakjelasan dan kekhawatiran hidup. Karena itu kita belajar bahwa dalam situasi seperti ini, janganlah menjadikan diri kita sumber informasi dan berita yang tidak jelas, berita yang kabur, yang malah ikut memperburuk situasi. Jangan ikut menyebar hoaks yang menyesatkan. Tetapi tampillah sebagai orang yang selalu mengujarkan, memberikan informasi-informasi yang jelas, yang membawa kegembiraan dan sukacita. Mari belajar untuk kenal, sadar, tahu diri, jujur, tidak memberikan kesaksian palsu, dan tampil apa adanya. Belajar untuk keluar dari diri, mengenal, mendalami, memahami, mencintai dan menolong orang lain yang sungguh membutuhkan uluran tanganmu. Dan belajar untuk selalu mengujarkan dan memberikan kesaksian yang membawa kegembiraan dan sukacita bagi orang lain. Tuhan memberkati.